Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Bunga dengan NIM 2003020082 kelas C semester 1 jurusan Administrasi Niaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas review buku ke-14 mata kuliah pengantar sosiologi. Perspektif sosiologi. Sosiologi menawarkan pandangan kehidupan sosial yang menakjubkan. Perspektif sosiologi atau imajinasi membuka jendela ke dunia non-famili dan menawarkan pandangan baru pada dunia yang sudah dikenal. Dalam teks ini, Nazi di Jerman dan pejuang di Amerika Selatan mengungkapkan kalau sosiologi itu luas dan perjalanan akan membawa Anda ke sebuah kelompok yang tinggal di tempat pembuangan sampah kotak. Anda juga akan menemukan diri Anda melihat dunia dalam cahaya yang berbeda saat Anda memandang dunia lain atau dunia Anda sendiri. Perspektif sosiologi memungkinkan Anda memperoleh perspektif baru tentang kehidupan sosial. Faktanya inilah yang menurut banyak orang menarik tentang sosiologi. Melihat konteks sosial yang lebih luas, perspektif sosial menekankan pada konteks sosial di mana masyarakat hidup. Ini mengajukan bagaimana konteks ini mempengaruhi kehidupan orang. Inti dari perspektif sosiologi adalah pertanyaan tentang bagaimana kelompok mempengaruhi orang, terutama bagaimana orang dipengaruhi oleh sekelompok orang yang berbagai budaya dan wilayah. Sosiologi melihat lokasi sosial sudut-sudut kehidupan yang di tempat orang karena tempat mereka dalam masyarakat dan melihat bagaimana pekerjaan, pendekatan, pendidikan, jenis kelamin, ras, etnis, dan usia mempengaruhi ide dan perilaku orang. Pertimbangan misalnya bagaimana diidentifikasikan dengan kelompok yang disebut perempuan atau dengan kelompok yang disebut laki-laki. Ketika Anda tumbuh dewasa telah membuat gagasan Anda tentang siapa Anda, tumbuh sebagai perempuan atau laki-laki, tidak hanya memengaruhi perasaan Anda tentang diri sendiri, tetapi juga gagasan tentang apa yang harus Anda capai dalam hidup dan bagaimana Anda harus berhubungan dengan orang lain. Bahkan gerak tubuh dan cara Anda tertawa berasal dari identifikasi Anda dengan salah satu kelompok. Sosiologi dan ilmiah lainnya mengetahui fokus dari masing-masing ilmu sosial. Sebagaimana manusia saat ini memiliki keinginan kuat untuk mengungkapkan misteri dari sekitar mereka, begitu pula orang-orang di zaman kuno, penjelasan mereka tidak hanya didasarkan pada pengamatan tetapi juga dicampurkan dengan sihir dan takyuk untuk memusnahkan keingintahuan dasar mereka tentang dunia manusia secara terhadap mengembangkan sains, metode, sistem untuk mempelajari dunia sosial dan alam, dan pengetahuan yang diperoleh dari metode tersebut. Sosiologi studi tentang masyarakat dan perilaku manusia. Ada salah satunya cara yang berguna untuk membandingkan ilmu-ilmu ini dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tempat sosiologi adalah dengan membaginya menjadi ilmu alam dan sosial. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam. Ilmu alam adalah disiplin intelektual dan akademis yang dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa di lingkungan alam kita. Ilmu alam dibagi menjadi
bidang-bidang penelitian khusus menurut materi pelajaran seperti: pertama, biologi dibagi menjadi botani dan zoologi. Kedua, geologi menjadi mineralogi dan geomorfologi. Ketiga, kimia menjadi cabang organik dan anorganiknya. Dan keempat, fisika menjadi biofisika dan mekanika keuntungan. Setiap bidang investigasi memeriksa bagian alam tertentu. Kedua, ilmu sosial. Orang juga telah mengembangkan ilmu sosial yang meneliti hubungan manusia, sama seperti ilmu alam merupakan untuk secara objektif memahami dunia alam. Ilmu sosial berusaha untuk secara objektif memahami dunia sosial. Sebagaimana dunia alam mengandung hubungan yang teratur atau sah yang tidak jelas tetapi harus ditemukan melalui pengamatan yang terkontrol. Demikian pula hubungan yang teratur dari dunia manusia atau sosial tidak jelas dan harus diungkapkan melalui berulang pengamatan seperti halnya ilmu alam. Ilmu sosial dibagi menjadi beberapa bidang khusus berdasarkan materi pembelajarannya. Bidang-bidang antropologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. Seperti halnya ilmu alam dibagi lagi menjadi bidang-bidang khusus. Antropologi meliputi antropologi budaya dan fisik. Ilmu ekonomi memiliki spesialisasi makro, skala besar, dan mikro, skala kecil. Ilmu politik memiliki teori cabang terapan. Psikologi mungkin bersifat klinis atau eksperimental, dan sosiologi memiliki cabang kuantitatif dan kualitatifnya. Antropologi yang secara tradisional berfokus pada masyarakat kesukaan sangat erat kaitnya dengan sosiologi. Tujuan utama para antropologi adalah untuk memahami budaya cara hidup masyarakat secara keseluruhan. Budaya mencakup artefak kelompok seperti alat seni dan senjatanya. Kedua, struktur pola-pola yang menentukan bagaimana para anggotanya berinteraksi satu sama lain, seperti posisi kepemimpinan. Tiga, ide dan nilai cara kepercayaan kelompok mempengaruhi kehidupan anggotanya dan bentuk komunikasi, khususnya bahasa. Ketika mereka mempelajari kelompok yang sama dengan yang dilakukan oleh sosiologi, antropologi lebih menekankan pada aspek otoritas, hierarki, dan bahasa, terutama istilah kekerabatan. Ekonomi berkonsentrasi pada satu institusi sosial. Para ekonomi mempelajari produksi dan distribusi barang dan jasa material suatu masyarakat. Mereka ingin tahu barang apa yang diproduksi, barang harganya, dan bagaimana barang itu distribusikan. Ketiga, ilmu politik. Ilmu politik berfokus pada politik dan pemerintahan politik. Ilmuwan meneliti bagaimana pemerintah dibentuk, bagaimana mereka beroperasi, dan bagaimana mereka terkait dengan institusi masyarakat lainnya. Ilmuwan politik sangat tertarik pada bagaimana orang mencapai posisi penguasa, bagaimana mereka mempertahankan posisi tersebut, dan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap orang yang mereka perintah. 4. Psikologi. Fokus psikologi adalah pada proses-proses yang terjadi dalam diri individu, di dalam apa yang harus disebut sebagai organisme terkait kulit. Psikologi
eksperimental melakukan penelitian tentang kecerdasan, emosi, perspektif, ingatan, bahkan tidur dan mimpi. Beberapa pembelajaran bagaimana kepribadian dibentuk dan penyebab serta pengobatan penyakit mental psikologi klinis sebagian terapis membentuk orang menyelesaikan masalah pribadi seperti pemilihan dari penyalahgunaan atau kecenderungan obat. Kelima, sosiologi. Sosiologi tumpang tindih dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi sosial juga mempelajari budaya. Mereka juga melakukan penelitian tentang struktur sosiologi dan sistem kepercayaan, serta tentang bagaimana orang berkomunikasi satu sama lain. Seperti ekonomi, sosiologi melakukan penelitian tentang bagaimana barang dan jasa masyarakat didistribusikan, terutama bagaimana distribusi itu menghasilkan ketimpangan seperti ilmu politik. Sosiologi mempelajari bagaimana orang mengatur satu sama lain, terutama bagaimana mereka yang berkuasa mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan seperti psikologi, sosiologi juga mempelajari bagaimana orang menyesuaikan diri dengan kesulitan hidup. Tidak seperti antropologi, sosiologi berfokus terutama pada masyarakat individu dan masyarakat pasca industri. Tidak seperti ekonomi dan ilmuwan politik, sosiologi tidak berkonsentrasi pada suatu institusi sosial, dan tidak seperti psikologi, sosiologi menekankan faktor eksternal pada individu untuk menentukan apa yang mempengaruhi orang dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan. Tujuan pertama dari setiap sains adalah untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Tujuan kedua adalah membuat generalisasi, yaitu melampaui kasus individu dan membuat pertanyaan yang berlaku untuk kelompok atau situasi yang lebih luas. Sosiologi dan ilmuwan lain juga bergerak di luar akal sehat. Ide-ide yang berlaku di masyarakat, hal-hal yang diketahui semua orang adalah benar. Semua orang bisa jadi saat hal ini, seperti halnya semua orang ketika akal sehat mendikte bahwa dunia itu datar atau bahwa tidak ada manusia yang bisa berjalan di bulan. Saat sosiologi melakukan penelitian mereka, temuan mungkin mengkonfirmasi atau bertentangan dengan pemahaman yang masuk akal tentang kehidupan sosial. Baik, ini saja presentasi yang dapat saya bagikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.